Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan partisipasi dalam pengembangan desa wisata. Di wilayah ini saya sedang berada di Desa Jayagiri, khususnya ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Desa Jayagiri adalah desa yang ada di wilayah berbatasan dengan Gunung Tangkuban Perahu. Nah, dilihat dari topografi, wilayah ini adalah wilayah dataran tinggi dan sebagian wilayah ini adalah areanya hutan. Desa ini menjadi unik karena memang menjadi desa wisata untuk hiking menuju Tangkuban Perahu. Nah, potensi lain yang dimiliki oleh Desa Jayagiri yaitu adanya situs Batu Tumpang dan juga adanya benteng peninggalan Belanda, serta adanya Taman Junghun, kemudian ada juga pengrajin wayang golek, serta wilayah pertanian dan perkebunan. Objek wisata ini apabila dikembangkan dengan baik, tentu Desa Jayagiri akan menjadi desa wisata. Terkait tentang desa wisata, mengacu kepada pendapat Nur Hayati, desa wisata itu merupakan suatu bentuk integrasi antara aksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ada beberapa persyaratan ya untuk menjadi desa wisata, yaitu memiliki akses transportasi, memiliki objek wisata yang menarik, baik dari lingkungan alam, seni budaya, atau potensi lain yang dapat dikembangkan. Adanya dukungan baik dari aparat pemerintah setempat maupun masyarakat, keamanan wilayah ini terjamin, serta tersedianya jaringan telekomunikasi, akomodasi, dan tenaga kerja yang memadai, serta memiliki suasana alam yang sejuk seperti yang kita lihat di wilayah ini, dan memiliki potensi wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian ada beberapa prinsip dalam upaya pengembangan desa wisata, di mana dalam pengembangan desa wisata itu tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, bahwa pembangunan fisik yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa, serta harus juga memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian. Selain itu juga bahwa prinsip bahwa dengan pengembangan desa wisata ini harus memberdayakan masyarakat. Dan yang terakhir, harus memperhatikan daya dukung wilayah dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pengembangan desa wisata dibutuhkan adanya kerjasama berbagai pihak, yaitu dengan pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Untuk pemerintah bisa memberikan khususnya dukungan dana yang nantinya akan ditujukan untuk peningkatan sumber daya manusia yang ada di wilayah desa ini sebagai pelaku wisata lokal. Kemudian pihak swasta dapat terlibat dalam menginformasikan berbagai keindahan dan keunikan yang ada di wilayah ini, sehingga nanti bisa diinformasikan melalui berbagai bentuk media, sehingga wilayah ini menjadi menarik untuk dikunjungi. Dan masyarakat bisa berperan sebagai pelaku wisata dengan memberikan pelayanan dan informasi terkait wisata yang ada di wilayah ini. Serta perguruan tinggi dapat terlibat dalam melakukan berbagai kajian dalam upaya perencanaan pembangunan desa wisata, baik dari aspek lingkungan, sumber daya manusia, maupun kehidupan sosial budaya. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah perencanaan partisipasi dalam pengembangan desa wisata ini, sehingga para wisata yang akan dikembangkan di wilayah ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan di mana masyarakat bisa menjadi bagian dari pariwisata. Terkait dengan perencanaan partisipatif, maka perencanaan partisipatif itu menjadi salah satu hal yang penting untuk melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam pengembangan desa wisata.
Mengacu kepada pendapat Timothy bahwa perencanaan pariwisata dipandang sebagai salah satu cara memaksimalkan manfaat pariwisata pada satu wilayah dan mengurangi permasalahan yang mungkin terjadi sebagai hasil dari pembangunan. Oleh karena itu, ada tiga hal pokok dalam perencanaan pariwisata secara partisipatif, yaitu yang pertama, upaya untuk mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, adanya partisipasi lokal untuk menerima manfaat dari kegiatan pariwisata dan pendidikan kepariwisataan. Terkait dengan bagaimana mengikutsertakan masyarakat di dalam pengambilan keputusan, keterlibatan penduduk dalam pengambilan keputusan memberikan manfaat bagi komunitas. Namun ada beberapa kesulitan memang ketika melibatkan penduduk di dalam pengambilan keputusan, khususnya di negara berkembang. Melibatkan orang desa di dalam proses perencanaan pariwisata bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, mendidik penduduk merupakan salah satu cara untuk membuat kesadaran dan membangun kesadaran itu sendiri sehingga mereka memiliki kualifikasi di dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, terkait dengan keterlibatan masyarakat di dalam manfaat pariwisata, maka penting kiranya masyarakat itu mampu mengidentifikasi tujuan mereka sendiri dan mengejar pariwisata pada tingkat yang memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu penting untuk mengenali kebutuhan sosial dan lingkungan masyarakat setempat dan ini dimasukkan di dalam perencanaan. Ya, ini sangat penting sehingga di dalam pariwisata itu sendiri hal yang harus dipertimbangkan itu adalah ketika melibatkan masyarakat dalam manfaat pariwisata, yaitu aspek wisatawan dan penduduk setempat. Jadi penduduk diberi peluang untuk mengambil bagian di dalamnya dan memperoleh keuntungan finansial dari pariwisata. Dan yang terakhir, bahwa memberikan pendidikan kepariwisataan. Ini sangat penting karena memang fakta menunjukkan umumnya penduduk kurang memiliki pendidikan yang memadai sehingga tidak mampu mengambil bagian di dalam proses perencanaan. Nah, begitupun kurangnya keahlian dan kurangnya pemahaman penduduk tentang pariwisata seringkali juga mengurangi keterlibatan penduduk dalam perencanaan pariwisata. Karena itu, penduduk perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan kepariwisataan sehingga menjadi tuan rumah di dalam pariwisata. Penting para penduduk yang ada di wilayah desa wisata itu diberikan pelatihan tentang tata boga, pembuatan cenderamatan, tata homestay, dan menjadi pemandu pariwisata. Saya kira itu saja yang saat ini bisa disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.